Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ba'du. Pelajaran kita siang ini adalah tafsir juz amma. Kita masih berada di tafsir surat Al-Kautsar ayat yang ketiga. Inna syani'aka huwa al-abtar. Sesungguhnya yang membenci engkau dialah orang yang merugi. Yang lalu pembahasan tentang beberapa perkataan dari orang-orang yang mengaku muslim, yang menyamakan antara agama Yahudi dan Nasara. Mereka mengatakan bahwa semuanya mereka itu mukminun. Mereka bilang itu agama samawi. Orang mukmin, orang Yahudi, orang Nasrani semuanya mukminun. Kata beliau selanjutnya, Syekh Shalih Fauzan rahimahullah dalam kitab Syarah Nawaqidul Islam, wal Yahudu wan Nasara, orang Yahudi dan orang Nasara, ahlu kitabin, mereka itu ahli kitab. Walahum ahkamun khasatun, mereka punya hukum-hukum sendiri secara khusus. Lakin la yusawwuna mu'minin. Tetapi walaupun mereka punya hukum-hukum tersendiri secara khusus, mereka itu tidak sama dengan orang-orang beriman, dengan orang-orang Islam. La yaswi dinun Nasara wal Yahudu bidil Islam. Agama Nasara, agama Yahudi itu tidak sama dengan agama Islam. Dinul Islami, agama Islam, huwa al-haqqu wahdahu. Agama Islam itulah satu-satunya agama yang benar. Selainnya agama yang batil. Tidak mengantarkan pemeluknya ke surga, tidak menyelamatkan pemeluknya dari ancaman siksa Allah dan kekalnya di neraka kalau sampai mereka mati dalam keadaan memeluk agama selain Islam. Fala yasbi bihi dinan Nasara, maka tidak boleh seorang muslim menyamakan agama Yahudi dan Nasara. Wa in kanu lahum ahkamun khassatun, sekalipun mereka punya hukum-hukum tersendiri, punya hukum-hukum secara khusus. Yamtazu nabihi alal kufratil akharin. Nah, walaupun mereka tidak sama kekufurannya, tetapi tidak sama, mereka itu punya hukum-hukum sendiri. Walakin laisa makna hadza an yusawi dinahum bidinil Islam. Walaupun mereka punya agama sendiri-sendiri, hukum sendiri-sendiri, agama mereka itu tetap agama kafir dan mereka tidak boleh kita samakan dengan agama Islam. Faman sawwa, barang siapa yang menyamakan dinal Yahudi wan Nasara bidinil Islam, barang siapa yang menyamakan agama Yahudi dan agama Nasara dengan Islam, fahuwa kafirun, maka dia orang kafir, murtad dari Islam. Wahum, mereka ini orang-orang muslim yang mengumandangkan jorgan. Orang muslim tidak boleh merasa agamanya paling benar. Ya, banyak dari munafikun yang mengatakan seperti itu. Wahum la yuriduna, mereka tidak ingin antadzkura al-ayati,
Mereka benci kalau engkau menyebutkan ayat-ayat allati fil wala'i wal bara'. Kalau menyebutkan ayat yang menjelaskan tentang wala dan bara', mereka tidak suka. Wala dan bara' itu artinya wala itu loyal, bara' itu berlepas diri. Bahwa muslim harus menampakkan jati dirinya sebagai muslim dan walaknya hanya kepada muslim dan mukminin. Dan wajib hukumnya bara', tidak boleh mencintai orang kafir. Haram hukumnya mencintai orang kafir. Mencintai orang Yahudi, mencintai orang Nasara itu haram hukumnya. Tapi kalau muamalah itu tidak sampai haram. Urusan muamalah, jual beli, perdagangan itu perkara yang dibolehkan dengan orang-orang ahli kitab. Tapi mencintai itu haram. Membencinya itu wajib. Walladzi anzalahu Allah fil Qur'an. Mereka membenci kalau kita membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang wala dan bara'. Perintah-perintah Allah yang memerintahkan agar kita membenci orang Yahudi, membenci orang Nasara. Wala yuriduna an tadhkura al-ayati. Mereka tidak ingin kalau engkau menyebutkan ayat-ayat allati tatakallamu 'anil yahud wan nasara. Kalau kamu sebutkan, bacakan ayat-ayat yang membicarakan Yahudi dan Nasara, wa tudhamuhum, dan ayat-ayat yang mencela mereka, wa tal'anuhum, ayat-ayat yang melaknati mereka, ataupun hadis-hadis, wa tabayyana madzahibahum, dan kamu jelaskan ajaran-ajaran Yahudi, ajaran-ajaran Nasara. Wal ayatul lati ta'muru bi bu'dihim, dan kalau engkau bacakan ayat-ayat yang memerintahkan untuk membenci orang Yahudi dan membenci orang Nasara, la yuriduna an yasma'uha, mereka tidak ingin kalau engkau mendengarkannya. Sehingga kita dibilang ekstrim, dibilang sok merasa benar sendiri. Alaysa hadza min karahati ma anzalallah. Ucapan ini ya, ini bersumber dari lidah atau dari mulut orang yang membenci apa-apa yang Allah turunkan pada Rasulnya. Hadza amrun syadidun jiddan. Maka perkara ini melembekkan, melunakkan sikap seorang mukmin, sikap seorang muslim pada ahli kitab, yang itu perintahnya sikap tegas dan jelas, maka upaya melembekkan ini termasuk amrun syadidun jiddan. Kata Syekh, ini perkara yang sangat-sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika bi annahum muttaba'u ma asqatallah. Masuk ke dalam ayat ini, mereka mengikuti apa yang Allah murkai. Wa karihu ridwanahu, mereka membenci apa yang Allah ridhoi. Akibatnya fa ahbata a'malahum, maka Allah hapus amalan mereka. Artinya bisa menjadi kafir, bisa menjadi murtad orang yang membenci apa yang Allah turunkan. Di antaranya ayat-ayat yang memerintahkan untuk membenci orang Yahudi, membenci orang Nasara. Hati-hati yang punya tetangga orang Nasara, jaga hati, jangan sampai mencintai walaupun mereka sudah memuncakkan lipstiknya, lipstik sosial dan seterusnya. Mereka ramah, paling banyak membantu. Mencintainya haram. Fal wajibu 'alal muslim, maka wajib bagi seorang muslim an yattaqillah, untuk bertakwa kepada Allah. Wala yudahinul kufrata wal yahuda wan nasara. Seorang muslim tidak boleh lembek, lunak kepada ajaran kekafiran, kepada ajaran Yahudi
ajaran Nasara, agama Yahudi. La yudahinuhum fi dinillahi, tidak boleh lembek lunak di dalam agama Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 9, "Waddu," orang-orang kafir itu menginginkan, ya, lau tudhinu, kalau kalian itu lunak pada mereka, mintai tanda tangan boleh, mau mendirikan gereja boleh enggak tanda tangan? Pak Ahmad, mana Pak Ahmad ini? Boleh enggak Pak Ahmad? Dimintai tanda tangan mendirikan gereja boleh? Haram hukumnya dan bisa menjadi murtad itu. Ini ayatnya, waddu, mereka ingin, orang kafir itu ingin, lau tudhinu, kalau engkau itu lunak, fayudhinu, nanti mereka akan melunak. Nah, juga firman Allah, apa bihadzal hadits antum mudhinun, apakah dengan kisah ini kalian kemudian lunak? Surah Al-Waqi'ah ya. La tajuzu al-mudahanata, maka seorang mukmin muslim tidak boleh hukumnya mudahanah fi dinillah, di dalam agama Allah. Harus jelas mana yang tegas, mana yang harus lunak, itu diatur dalam Islam. Sehingga jelas yang muslim punya identitas muslimnya. Sebagaimana orang kafir bangga dan tidak malu menampakkan kekafirannya. Nah, pakai salib mereka bangga. Nah, pakai apa buat kalung, buat tatonya, di baju-bajunya, di rumahnya. Maka para ulama itu paling membenci melihat salib. Mereka bilang salib karena itu gambar atau lambang penghinaan kepada Allah. Tuhannya disalib. Nah, bagaimana kemudian mereka mencela Allah? Ini sebenarnya bukan perbuatannya orang Nasara, asalnya Yahudi itu yang berbuat. Bukan perbuatan Nasara asalnya, cuma Nasara ikut saja. Tapi pencetusnya itu orang Yahudi. Nah, Allah telah menjadi bayi. Bagaimana bayi? Enggak mampu apa-apa. Kemudian lahir dipopoi, pipis, dirawat, diganti popoknya. Tuhan apa seperti itu? Nah, siapa yang ngurus langit sehingga tidak jatuh? Siapa yang menemukan tumbuhan sehingga terus tumbuh? Siapa menerbitkan matahari, bulan setiap saat, yang menjaga keteraturan alam ini? Dan Tuhannya disalib, mana yang lebih mulia? Yang menyalib atau yang disalib? Nah, tangan-tangan jahat yang menyalib atau yang disalib? Yang disalib itu lebih jelek daripada yang menyalib. Nah, maka para ulama menjelaskan itu lambang penghinaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama kalau tidak bisa mematahkan, tidak bisa menghancurkan ketika melihat salib, mereka tutup matanya. Jadi hati-hati nabrak Pak Ahmad kalau belok kiri. Ya. Amma annana nata'amalu, adapun kalau kita ini bermuamalah ma'al Yahud wa Nasara, dengan orang Yahudi dan Nasara, jual beli, dagang misalnya. Nah, sewa menyewa dan seterusnya, urusan duniawi wal kufar dan orang kafir lainnya, bimauji bima ja'a fil kitabi was sunnah fahadha hakun, telah ditunjukkan caranya di dalam Alkitab dan sunnah. Lalu itu boleh, nggak apa-apa. Tapi urusan agama, urusan persaudaraan itu nggak boleh. Karena banyak muslimin dai-dai mengatakan terhadap saudara kita dari sebelah yang dimaksud adalah Nasara, maka ini ucapan-ucapan yang tidak benar.
ucapan-ucapan yang salah, karena muslim itu dengan saudaranya hanya muslim. Sebagaimana firman Allah, al-muslim akhul muslim. Surat apa itu? Nah, di surat ini surat apa ini? Surat Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin itu bersaudara sesama mukminin. Jadi saudaranya orang mukmin itu hanya mukmin. Hanya saja saudara itu ada dua. Ada saudara imaniyah istilahnya, atau saudara ikhwah imaniyah, atau juga disebut ikhwah diniyah. Yang kedua, ikhwah nasabiyah, ikhwah secara persaudaraan secara nasab. Mana yang lebih tinggi? Yang lebih kekal? Imaniyah atau nasabiyah? Diniyah, imaniyah itu lebih tinggi. Ikhwah, saudara kandung, kakak atau adik, kalau dia murtad, maka terputus persaudaraannya. Tidak boleh, artinya secara syar'i dia putus. Kalau mati tidak boleh diurus secara Islam. Harta waris terputus. Nah, tidak berhak diucapi salam dan seterusnya. Tidak boleh didoakan kalau meninggal. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin saudaranya orang mukmin itu ya mukmin. Kata di sini kata Al-Imam As-Sa'di, hadza ayat ini aqdun. Ini adalah ikatan. Nah, maksudnya ikatan persaudaraan. Aqaddahullahu bainal mu'minin, yang Allah ikatkan di antara orang-orang beriman, orang-orang muslim di barat maupun di timur adalah persaudaraan iman. Annahu idza wajada min ayyi syahsin, bahwa kalau engkau dapati siapapun dia fi masfikil ardi, di ujung timur, bumi paling timur, wa maghribiha, dan di ujung bumi paling barat. Nah, seseorang itu beriman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri, fa innahu akhun lil mu'minin. Maka mereka itu saudara bagi orang mukmin. Jadi walaupun ngomong saudara itu hati-hati. Karena tetangganya baik, padahal dia orang kafir, kemudian engkau bilang ini saudara kita. Itu tidak boleh, haram, ucapan itu haram. Fa innahu akhun lil mu'minin. Ukhwatun tujibu an yuhibbalahu. Persaudaraan yang diikat dengan ikatan iman tadi, rukun iman tadi, yang disebut dengan persaudaraan iman ya, inilah persaudaraan yang menyebabkan engkau harus mencintai dia. Sebagaimana banyak ayat, perintah Allah dan Rasulnya untuk mencintai itu, kecintaan itu hanya sesama mukminin. Ma yuhibbuna li anfusim, sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Wa yakrahuna lahu ma yakrahuna li anfusim, engkau membenci orang mukmin apa-apa yang engkau benci pada dirinya. Tidak suka kalau mukminin itu berbuat jelek, sebagaimana engkau tidak suka mukminin berbuat, diri kita berbuat jelek. Walihada qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, dari itu Rasulullah bersabda, amiran, ketika Rasulullah memerintahkan bil ukhuwatil imaniyah, agar mukminin itu menjalin ukhuwah islamiyah atau ukhuwah imaniyah. Jadi persaudaraan ada dua tadi, nasabiyah, kalau bukan nasab jangan bilang saudara, kecuali sesama mukmin, sesama muslim. Maka ayat ini, la tahasadu, jangan kalian saling hasud, wala tanajasu, jangan saling menipu,
Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Nah. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Syekh Utsaimin bahas masalah la tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Kalau habis salam itu, habis salam dalam sholat, jangan maju. Biasanya karena dempet-dempet, bersila semua, ada yang maju. Karena kenapa? Kalau maju, dia membelakangi saudaranya. Kena hadis ini nanti. Jangan maju. Kok terus kalau nggak maju gimana? Gimana Pak Gun? Nggak maju. Mundur. Kan penuh. Tempatnya penuh. Maka kata ada ayat juga kan ini ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu ini hamba Allah yang bersaudara. Yang dimaksud di sini persaudaraan Islam. Muslim itu saudaranya siapa? Muslim. Kalau orang Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha, dan seterusnya, bukan saudara. Bukan saudara. Walaupun itu adiknya, anaknya, bapaknya, ibunya, itu nasab namanya. Dan terputus persaudaraan Islamnya. Persaudaraan imaniannya terputus. La yadlimuhu wa la yahduluhu wa la yakdzibuhu. Muslim itu dengan saudaranya nggak boleh saling menzalimi, nggak boleh saling merendahkan, nggak boleh saling mendustakan. Nah, juga sabda Rasulullah SAW, al-mu'min lil mu'min, mu'min dengan saudara dengan lainnya, kalbunyan, seperti satu bangunan. Yasuddu ba'du ba'da, satu dengan lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan. Wasabakat sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggabungkan asabihi antara jari jemarinya, digabungkan jari kanan dan jari kirinya sehingga saling menguatkan. Nah, jadi banyak sekarang muslimin yang mengaku muslimin mengajarkan, mendakwahkan, hendaknya kita jangan merasa sok Muslimin itu merasa agamanya paling benar. Kita harus gandeng tangan dengan saudara-saudara kita dari sebelah, dari Yahudi, dari Nasara, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Mereka itu ya saudara kita. Salah itu. Itu menyelisihi ajaran Allah dan Rasulnya. Menyelisihi akidah imaniyah. Amma annana nusawihim bil muslimin. Adapun kalau kita, ini tadi ya, adapun kalau muamalah, urusan kerja, urusan bisnis dengan mereka, boleh, tidak apa-apa, diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun kalau kita samakan mereka dengan muslimin, fahadha batilun, maka ini batil. Batil, salah. Allah SWT berfirman, la yastawi. Tidak sama, kata Allah, ashabun nari wa ashabul jannah, penghuni surga, penghuni neraka dan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun, penduduk surga itulah orang yang berbahagia. Kalau penduduk neraka secara tidak sama. Juga firman-Nya, am hasibal ladzina jatarahu as-sayyi'at. Apakah orang-orang yang berbuat kejelekan annaj'alahum kami samakan atau kami jadikan kalladzina amanu seperti orang yang beriman, wa amilus salihah, apakah akan kami samakan dengan orang yang beramal saleh? Sawaan, sama saja, mahyahum, ketika mereka hidup di dunia ini pun tidak boleh kita menyamakan. Ini ayatnya, Surah Al-Jathiyah ayat 21. Sawa'an mahyahum wa mamatuhum, hidup dan matinya tetap tidak sama. Sa'ama yahkumun, sangat jelek apa yang mereka putuskan. Yang menyamakan itu sangat jelek itu keputusannya. Wa qala ta'ala, juga firman-Nya, am naj'alul ladzina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi. Apakah orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu sama dengan orang yang berbuat kerusakan, berbuat kemaksiatan, kedurhakaan, kemungkaran
di muka bumi ini. Am naj'alul muttaqina kal fujar. Apakah orang yang bertakwa itu sama dengan orang fajir, orang yang durhaka? Dan banyak ayat-ayat lainnya. Fala yajuzu hadza abadan, maka ini tidak boleh. Muslim punya sifat sendiri, punya keimanan sendiri, akidahnya sendiri, amaliannya sendiri, ibadahnya sendiri. Nah, karena muslimin suka latah. Ketika orang Nasara merayakan hari kelahiran nabinya, iri muslimin yang lemah akidahnya. Dari kalangan munafikun, kemudian mereka merayakan juga hari kelahiran nabinya. Fala yajuzu hadza abada, ini tidak boleh. Wallahu jalla wa ala anzala al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an bil farqi, dengan membedakan bainal mu'minin wal kafir, antara orang beriman dan orang kafir. Di Al-Qur'an itu jelas dibedakan. Sawa'un kana wathaniyan, apakah orang kafirnya itu wathani? Wathani itu selain ahli kitab, ya. Selain Yahudi dan Nasara disebut wathani. Au dahriyan atau dahriyan. Dahriyan ini paham kausalita. Apa itu? Tidak ada pencipta manusia ini hanya karena adanya kesamaan senyawa, sesuatu yang senyawa kemudian jadi. Karena berpisahnya sesuatu yang senyawa, pisah, mati. Tanpa ada pencipta. Hampir sama akidah ini dengan akidahnya ateis. Nah, namanya dahriyah. Dahriyah itu masa. Au nasraniyan, au yahudiyan. Tidak boleh disamakan. Al-Quran membedakan. Wajibu an nunazzilan nasa, maka kita wajib memposisikan manusia manazilahum pada posisinya. Siapa orang mulia, siapa orang yang berhak dihormati, siapa orang yang harus dibenci, siapa harus dimusuhi. Wala na'khudna fillahi laumata laim, dan kita tidak peduli. Karena Allah Azza wa Jalla celaannya orang yang suka mencela ketika kita berpegang pada ajaran Allah dan Rasulnya. Apalagi yang mencela orang-orang yang dimurkai Allah, orang-orang yang dilaknat Allah, orang-orang yang diancam oleh Allah. Tapi kalau mendakwai mereka, ya asal dakwah itu dengan lemah lembut. Nah, disampaikan dakwah Islam dengan lemah lembut. Wala syakka, dan tidak diragukan, anna mahabbatal Qur'an, bahwa mencintai Al-Quran, wa mahabbatas sunnah, dan mencintai sunnah, hiyal iman, itu termasuk iman. Nah, kita wajib mencintai Al-Quran, walaupun tadi ajarannya seperti itu. Mungkin kita bilang sepintas, berdasarkan perasaan kita, ewo pekewo, enak gak enak, wah keras ya. Nah, maka itu iman. Nah, iman itu dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dengan perasaan. Karena rajulun adalah pernah dulu seseorang fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi alaihi salatu wasallam, yusalli bi ashabihi, beliau ini seseorang ini salat dengan sahabat lain. Wa kana yaqra'u fi kulli rak'atin surat al-Ikhlas. Beliau ini membaca surat Al-Ikhlas, setiap rakaat membaca surat Al-Ikhlas. Fadzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu diceritakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu an dzalika. Maka mereka tanya pada orang itu, kenapa atau apa sebabnya? Faqala, maka orang itu mengatakan, ana uhibbuha, saya mencintai surat Al-Ikhlas. Kenapa? Li'annaha sifatur rahman, karena surat Al-Ikhlas itu dari awal sampai akhir itu menjelaskan, berisi tentang sifat Ar-Rahman. Ana uhibbur rahman, di ayat di hadis lain, ana uhibbur rahman, saya mencintai Ar-Rahman. Dalil ini juga sebagai dalil bahwa kecintaan yang paling tinggi adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan kepada Allah itu buah pengkajian, pendalaman dari
Al-Quran. Seperti ini. Karena sahabat ini sangat paham makna ayat. Sehingga muncul kecintaannya dari ayat itu. Kalau kita sampai berhasil membaca satu ayat, muncul kecintaannya kepada Allah, maka itu kenikmatan terbesar kata Rasul. Salasun mangkunna fihi wajah. Salasun mangkunna man wajada bihinna. Ada 3 perkara, barang siapa yang ada padanya 3 perkara ini, dia akan merasakan betapa manisnya iman itu. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya paling dia cintai dari selain keduanya. Tapi kecintaan seseorang pada Allah ini juga taufik dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah. Terus bagaimana? Ya kita berusaha ngaji, terutama Al-Qur'an, karena di sana diterangkan sifat-sifat Allah. Yang kedua berdoa, minta kepada Allah agar oleh Allah dikasih karunia cinta padanya. Gimana doanya, Pak Ahmad? Masih ingat? Doa minta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka. Terus cinta itu apa bahasa Arabnya? Ribun Mbak Gun. Makanya mandek bahasa Arabnya, maka iso. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku mohon. Sesungguhnya aku mohon kepadamu kecintaan kepadamu. Tadi kecintaan kepada Allah itu sudah kondisi tertinggi, sudah surga dunia. Dan orang itu secara tabiat asal, kalau tabiat asal manusia itu berat meninggalkan yang dicintai. Ketika muncul kecintaannya kepada Allah, lihat Rasulullah SAW sampai bengkak kakinya karena munajat dengan yang dicintai, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kecintaan kepadamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang yang engkau cintai. Siapa itu? Para rasul, para nabi, dan para sahabat. Nah, wal amala alladhi yaridu ila hubbik, dan memohon kepadamu suatu amalan yang mengantarkan alladhi yasilu ila hubbik, yang mengantarkan kepada kecintaan kepadamu, amalan yang menyebabkan engkau cinta padaku. 3 ya. Cinta kepada Allah, cinta kepada yang dicintai, cinta pada amalan yang menyebabkan Allah mencintai. PR ya. Pak Kahono nulis ya. Doanya ditulis. Kalau enggak ini disetel ulang nanti ya. Buat sinau. Karena sangat penting ya. Kita itu sangat penting. Fadzakaru dzalika lin-nabi, maka diceritakan kepada Nabi setelah ditanya orang tadi. Saya cinta surat Al-Ikhlas karena di dalamnya isinya sifat Allah. Dan saya cinta kepada Allah, gitu. Saya cinta kepada Ar-Rahman. Fasa'alahu an dzalika faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kepada orang tadi, inna hubbaka, sesungguhnya kecintaanmu laha kepada surat Al-Ikhlas adkhalakal jannata, memasukkan engkau ke dalam surga. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, ahbiruhu, kabari dia. Artinya Rasul enggak tanya langsung. Kabari dia, annallaha yuhibbuhu, bahwa Allah mencintai dia. Yang paling penting bagi kita mendapati apa? Kecintaan Allah. Bukan kecintaan kita kepada Allah. Kalau yang ngaku cinta Allah itu banyak. Orang-orang kafir Yahudi ngaku cinta kepada Allah. Ana abnaullah, kata orang Yahudi dan Nasara. Saya ini, kita ini, Yahudi dan Nasara ini ahibbaullah. Kecintaan-kecintaan Allah.
dan anak-anaknya Allah wa ahibba'uk. Benar enggak itu? Kemudian dijawab oleh Allah, kenapa kalau kamu dicintai Allah kok kamu disiksa? Nah. Ini ada footnote-nya ya di bawah. Al-awwal ini yang inna hubbaka laha adkhalakal jannata, ini yang pertama. Itu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna rajulan, bahwa seseorang ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sariyatin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk bergabung di pasukan perang. Nah, fatakarathu wa fihi faqala li'annaha sifatur rahman. Kenapa kamu baca surat itu terus? Dia menjawab, karena di dalam surat Al-Ikhlas itu menjelaskan sifat Ar-Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Dan aku senang membaca surat yang berisi sifat Allah. Nah, Wastanis yang kedua tadi itu dari Anas. Anna rajulan minal ansar kana yu'ammuhum fi masjid Quba. Ini bisa jadi dua orang ya. Iya, bisa jadi dua orang ya. Kalau ini rajulan, seorang yang diutus gabung di pasukan. Kalau ini seseorang dari sahabat Ansor yang mengimami manusia, mengimami sahabat lain fi masjid Quba, di masjid Quba. Fadzakara wa annahu kana yaqra'uha fi kulli rak'atin. Beliau membaca setiap rakaat itu. Maka beliau mengatakan setelah ditanya, inni uhibbuha, saya mencintainya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbuka iyaha, kecintaanmu pada surat Al-Ikhlas, adkhalakal jannata. Ini sudah rekom ya. Artinya orang yang baca ini sudah pasti masuk surga, ya, tidak masuk neraka. Nah, falladzi yuhibbul Qur'an, maka orang yang mencintai Al-Qur'an fihi imanun, fihi ya, tadi ya, fihi. Maka orang yang mencintai Al-Quran, maka menunjukkan bahwa di hatinya ada iman. Tapi mencintai Al-Quran bukan hanya cinta, ngomong saja. Karena iman itu menurut Ahlus Sunnah, mukmin itu harus terkandung 3 unsur. Nah, apa itu? Al-iman, i'tiqadun bil jinan, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan. Bisa ngulang Pak Ahmad, iman itu pripun? Komoro amal bil lisan, dari hati dulu. I'tiqadun bil jinan, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan. Aku cinta Al-Quran tapi gak pernah baca, gak pernah buka. Nah, karena di dunia ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlin, sesungguhnya Allah itu punya ahlin. Ahlin itu dari kata ahli. Ahli itu keluarga kalau secara bahasa, bukan, tapi bukan berarti Allah itu punya keluarga, tidak. Tafsir daripada ahli di situ adalah orang-orang pilihan, finnas, di kalangan manusia. Inna lillahi ahlina finnas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu punya orang-orang pilihan di manusia ini. Manusia itu banyak, tapi ada orang-orang pilihan. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu pilihan-pilihan Allah? Rasul mengatakan, hum ahlul Qur'ani wa khassatuh. Mereka itu adalah ahli Quran dan orang-orang khusus dari pilihan-pilihan Allah, orang yang dikhususkan oleh Allah. Mereka itu ahlu Quran. Ahlul Quran itu
Orang yang membaca Al-Quran secara rutin, dijadwal setiap harinya, juga memahami maknanya, mengimani kandungannya, dan mengamalkan. Itu namanya Ahlul Quran. Dan itu pemuliaan dari Allah. Dan kita menginginkan seperti itu. Maka kita sisihkan waktu, kesibukan-kesibukan yang tidak sepenting itu untuk menjadikan kita menjadi pilihan-pilihan Allah. Itu caranya menjadi Ahlul Quran. Di sini bukti bahwa orang itu mencintai Al-Quran. Dan nah ini surat Al-Ikhlas, satu surat yang pendek, sudah bisa memasukkan seorang itu ke dalam surga. Wa hadza yadkhuluhu al-jannah, ini dia memasukkan ke surga. Walladzi yakrahul Qur'an, dan orang yang membenci Al-Quran, walaupun satu ayat tadi, ya, satu ayat kena menjelaskan tentang sifat Yahudi, karena mengatakan orang Yahudi yang pernah heboh di Indonesia dulu itu, jangan memilih orang kafir sebagai pemimpin. Itu kan ayat ya. Surat apa Pak Mas Har? Al-Maidah ayat 5 ya, 51 atau 53, 52. Itu ribut se-Indonesia ayat itu. Barang siapa yang membenci Al-Quran walaupun satu ayat saja, nah, awis sunnah atau sunnah, li'annahu yukhalifu syai'an min hawa. Ayat itu menjelaskan haramnya memilih orang kafir sebagai pemimpin. Pemimpin kan mulai dari RT sampai presiden. Karena sebentar lagi mau ada pilkada. Hati-hati, jangan sampai terkena ayat itu. Haram hukumnya memilih orang kafir. Li'annahu yukhalifu syai'an min hawa. Kenapa dia sampai membenci Al-Quran atau membenci sunnah? Karena ayat atau hadis tadi menyelisihi nafsunya atau menyelisihi pikirannya. Cuma beliau dikatakan di sini menyelisihi nafsunya. Jadi nafsu itu memang bebuyutan, tidak suka kepada kebaikan. Fa'innahu yahbatu amaluhu, akibatnya Allah hapus amalannya. Wa in kana la yatakallamu, sekalipun dia tidak bicara, tapi membenci. Fa kaifa idza takallama wa ankara, bagaimana lagi kalau dia sampai ngomong, sampai bicara. Namfal amru asyad, maka perkaranya lebih parah lagi. Wa kadzalika alladzi yakrahul kitaba was sunnah, demikian juga orang-orang yang membenci Alkitab dan sunnah, li'annahu ma yukhalifu madhabahu, karena Al-Quran dan sunnah itu menyelisih madhabnya. Pengikut madhab ini berarti ya, ada madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, Hanafi, fanatik madhabnya, sampai dia berani meninggalkan dalil. Atau madhabu man yuktada, atau mengikuti atau fanatik kepada tokohnya. Yuktada itu orang yang dipanuti. Al-Quran dan Sunnah menyelisih apa yang ada pada tokohnya. Fahuwa yakrahu an tadhkura lahu dalil. Dia membenci kalau menyebutkan dalil, sementara dalilnya itu menyelisih tokohnya. Minal kitab was sunnah. Li'annahu yukhalifu madhabahu. Wa huwa yuhibbu madhabahu, dia mencintai madhabnya, mencintai partainya, mencintai ormasnya, aksar, melebihi kecintaannya daripada Alkitab dan As-Sunnah. Maka kalau diberi Alkitab, diberi dalil dengan pemahamannya benar dari Al-Quran dan Sunnah, asalkan pemahamannya benar, sebagaimana difahami oleh Rasulullah dan sahabat, tidak ada pilihan bagi kita kecuali sami'na wa ta'na, sekalipun harus bermasalah dengan tokohnya, bermasalah dengan ormasnya, bermasalah dengan partainya.
Fa idza waqa'at fi qalbihi, maka barang siapa yang terbesit di hatinya karahiyatan, kebencian, lima ja'a fil kitabi was sunnah, kebencian kepada apa yang ada di dalam Alkitab dan Sunnah, fahadza dalilun, maka ini dalil ala adami imanihi, bahwa orang itu tidak beriman. Wahadza yahbitu amalahu, dan ini bisa menghapus amalannya. Li'annal mu'min, karena seorang mukmin la yuqaddimu ala kitabillahi wa sunnati rasulihi syai'an. Orang mukmin tidak berani mendahulukan sesuatu terhadap Alkitab dan Sunnah. Sekedar pendapat, keputusan tarjih, sekedar keputusan musyawarah syura, sekedar keputusan partainya, harus menyeberangi Alkitab dan Sunnah, maka ini membahayakan imannya. La yuqaddimu 'alaiha syahwatan, tidak boleh seorang mukmin mendahulukan Al-Qur'an dan Sunnah, mendahului Al-Qur'an dan Sunnah karena urusan syahwat, atau madhaban, atau madhab, atau madbu'an, atau yang tokohnya. Bal yuqaddimul kitab was sunnah, tapi yang wajib bagi seorang mukmin adalah mendahulukan Alkitab dan Sunnah. Nah, terhadap segala sesuatu, walau khalafa syahwatahu, walaupun harus bertentangan dengan syahwatnya, wa hawahu, harus bertentangan dengan nafsunya, wa madhabahu, atau bertentangan dengan madhabnya, wa madhaba man yuqalliduhu, atau bertentangan dengan pendapat dari yang diikuti. Al-muslim la ya'dilu bil Qur'ani was sunnah syai'an. Muslim tidak berani menentang Al-Qur'an dan As-Sunnah, menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini imamnya siapa ini? Imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau ini memang sudah ma'ruf, dikenal sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena beliau ajma'al muslimun, orang muslim telah sepakat, ala annahu man istabanat lahu sunnata Rasulillah, bahwa barang siapa yang jelas baginya sunnah Nabi, jelas baginya sunnah Nabi, lam yakun lahu an yada'aha, tidak boleh dia itu meninggalkan sunnah itu. Liqauli ahadin, karena mengikuti pendapat seseorang. Wa yaqulu Abdullah ibn Abbas, kalau ini lebih tinggi lagi, yaitu Abdullah bin Abbas, seorang nabi, tarjumanul Quran, beliau penerjemah Al-Quran, orang yang paling faham tentang makna Al-Quran atau tafsirul Quran, radhiyallahu anhuma, li sahabati, kepada sahabat radhiyallahu anhum. Apa kata Abdullah bin Abbas? Yusaku, aku khawatir, antanzila alaikum hijaratun, akan diturunkan kepada kalian hujan batu, minas sama, dari langit. Berarti ini dia apa namanya? Dirajam. Turun batu dari langit. Aku katakan kepada kalian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengatakan Rasulullah bersabda, wa taqulun, sementara kamu mengatakan qala Abu Bakrin wa Umar. Ternyata engkau mengatakan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar, siapa yang lebih mulia dari keduanya? Fa idza kana taqdimu qauli Abi Bakrin wa Umar, apabila mendahulukan ucapan Abu Bakar dan Umar saja, ala qauli Rasulillah, terhadap sunnah Nabi, terhadap ucapan Nabi, yusaku an yunazzila bisababihi hijaratun, itu menyebabkan akan diturunkan hujan batu minas sama, dari langit. Fa kaifa biman yuqaddimu madhhab fulan, bagaimana lagi orang yang mendahulukan madhab fulan, tokoh fulan, au allan, min sa'irin nas, dari manusia, ala kitabi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza khalafa madhabahu
au mazhab syaihi, karena menyelisih mazhabnya, menyelisih pendapat syekhnya. Maka di sini Ahlus Sunnah itu ada yang mengatakan Ahlus Sunnah itu, atau kalau zaman sekarang itu bilang Salafi Wahabi itu nggak punya imam. Kalau kita kan punya imam, mazhabnya Imam Syafi'i mazhabnya, atau Hambali. Salafi Wahabi itu nggak punya imam. Iya, memang pegangan kita seperti ini prinsipnya. Imam siapapun, tidak harus yang 5, tidak harus yang 4. Siapapun dari manusia yang ucapannya mencocoki Al-Quran dan Sunnah, kita ikuti. Karena yang diikuti apanya? Dalilnya, kebenarannya. Mereka punya standar. Fa'innahu yakibu, barang siapa yang berani menentang Al-Quran dan Sunnah karena membela pendapat syekhnya atau mendapat pendapat ormasnya atau partainya, maka ini kata beliau, fa'innahu yakifu mauqifal mi'at. Maka ini termasuk orang yang memerangi atau yang memusuhi dalil. Nas'allahu al-afiyah, kita mohon kepada Allah al-afiyah. Apa afiyah? Afiyah itu selamat dari penyakit ini, penyakit di atas. Mendahulukan orang daripada Al-Quran dan Sunnah. Wa yakhsha an yakuna minal ladzina qala, dan dikhawatirkan orang yang berani seperti ini akan termasuk dari apa yang Allah katakan. Idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, dibacakan Al-Quran atau hadis yang jelas, ta'rifu, kamu lihat, kamu ketahui, fi wujuhil ladzina kafaru al-munkar, kamu lihat dari wajahnya itu, kamu lihat wajah mereka itu ingkar, mungkar, nggak suka. Nah, karena wajah ini gambaran kondisi hati. Limadza li'annahum, kenapa wajahnya kok seperti itu? Memerah ketika dibacakan ayat. Wajahnya merah ketika dibacakan ayat. Li'annahum yabghuduna ayatillah, karena mereka membenci ayat Allah yang baru dibaca. Fal khatiru syadidun, maka bahayanya itu sangat besar fi hadzal bab, dalam masalah ini. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan Allah mengokohkan iman kita di atas Islam dan iman sampai kita menghadap Allah Azza wa Jal, mengampuni dosa-dosa kita. Kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, Rasulullah dan para sahabatnya, orang-orang yang telah diridhoinya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.